Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Adawiyah dari kelas X7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang distribusi peluang binomial. Yang pertama, variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Binomial ini ada kata bi yang artinya hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Yang pertama yaitu sukses dan yang kedua gagal. Sukses dikatakan jika kejadian yang diharapkan ini terjadi, dan gagal jika kejadian yang diharapkan ini tidak terjadi. Pada percobaan binomial terdapat syarat. Yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua kejadian, yaitu sukses dan gagal. Yang keempat, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Contohnya, Faizan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisi angka. Kenapa ini dinamakan binomial? Karena dilakukan secara berulang-ulang, yaitu sebanyak 3 kali. Yang kedua, saling bersifat saling bebas. Karena uji lempar yang pertama tidak mempengaruhi yang kedua dan yang ketiga. Karena pada saat kita melempar untuk yang pertama kali, maka hasil peluangnya adalah setengah. Apakah untuk yang kedua kalinya akan berubah? Tidak, hasilnya tetap setengah, karena pada saat kita melempar untuk yang kedua kalinya kan ada angka dan gambar, maka peluangnya setengah. Begitu juga dengan pelemparan yang ketiga. Terus percobaan memiliki dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Angka dikatakan sukses, kenapa? Karena tadi milihnya angka, dan ketika muncul gambar berarti gagal. Nah, peluang pelemparan pertama, kedua, dan ketiga yaitu tidak berubah, selalu sama, yaitu setengah. Jadi 4 syarat tersebut terpenuhi, maka percobaan ini disebut dengan percobaan binomial. Yang kedua, distribusi peluang binomial. Fungsi distribusi binomial, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. Misalkan P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal. Maka hasil dari P plus Q sama dengan 1 atau Q sama dengan 1 min P. Rumusnya adalah N kombinasi X dikali dengan peluang kejadian yang diharapkan dipangkatkan dengan banyaknya kejadian sukses dikali dengan peluang kejadian yang tidak diharapkan dipangkatkan dengan banyaknya percobaan dikurang dengan banyaknya kejadian yang sukses. Contohnya, Hisham melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Hisham mencetak tepat 2 gol. Nah, kita tulis dulu nih yang pertama P, peluang sukses mencetak gol sama dengan 4/5, dan Q, peluang gagal mencetak gol sama dengan 1/5. Kita coba mengerjakan tanpa rumus distribusi binomial terlebih dahulu ya. Kita misalkan M tendangan masuk dan G tendangan gagal. Tadi Hisham tepat mencetak 2 gol, berarti yaitu MMG, MGM, dan GMM. Peluang hasil tendangan MMG, maka peluangnya adalah bisa kita hitung dengan tadi tendangan masuk adalah 4/5 dikali dengan 4/5 dikali dengan tendangan gagal yaitu 1/5, maka hasilnya sama dengan 16/125. Yang kedua, peluang hasil tendangan MGM, maka peluang hasilnya adalah 4/5 dikali 1/5 dikali 4/5 sama dengan 16/125. Yang ketiga, peluang hasil tendangan GMM, maka peluangnya adalah 1/5 dikali 4/5 dikali 4/5 sama dengan 16/125.
Jika semuanya kita sudah hitung, maka kita jumlahkan semua hasilnya, yaitu menjadi 48 per 125 sama dengan 0,384. Nah, yang kedua kita coba dengan rumus distribusi binomial. Tadi diketahui N-nya sama dengan 3 karena sebanyak 3 kali tendangan. X-nya sama dengan tepat 2 gol. P-nya sama dengan 4/5 dan Q-nya sama dengan 1/5. Maka X-nya kita ganti dengan 2. Sama dengan 3 kombinasi 2 dikali dengan 4/5 pangkat 2 dikali dengan 1/5 pangkat 3/3 min 2. Hasil dari 3 kombinasi 2 sama dengan 3. Kemudian dikalikan dengan hasil dari 4/5 pangkat 2 sama dengan 16/25. Kemudian dikalikan lagi dengan 1/5 pangkat 3 min 2 sama dengan 1/5. Yaitu hasilnya 48 per 125 sama dengan 0,384. Jadi peluang Hisyam mencetak tepat 2 gol adalah 0,384. Nih, yang B, fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang banyak T terjadi yang diharapkan dinyatakan dengan F besar T, peluang X kurang dari sama dengan 1, maka rumusnya sigma X sama dengan 0 sampai dengan T. N kombinasi X dikalikan dengan peluang yang diharapkan dipangkatkan dengan banyaknya kejadian sukses dikalikan dengan peluang kejadian yang tidak diharapkan dipangkatkan dengan banyaknya percobaan dikurang dengan kejadian yang sukses. Contohnya, Kahfi melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Kahfi mencetak paling banyak 1 gol. A. Tanpa rumus distribusi binomial. B. Dengan rumus distribusi binomial. Nah, diketahui peluang sukses melakukan gol sama dengan 4/5. Peluang gagal mencetak gol sama dengan 1/5. Tanpa rumus distribusi binomial, misalkan M sama dengan tendangan masuk dan G sama dengan tendangan gagal. Mencetak paling banyak 1 gol, maka MGG, GMG, GGM, dan GGG. Karena tadi di sini paling banyak mencetak 1 gol, maka berarti bisa juga mencetak 0 gol. Makanya di sini ada GGG, tendangan gagal. Nah, yang pertama peluang hasil tendangan MGG, maka peluangnya adalah 4/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sama dengan 4/125. Yang kedua, peluang hasil tendangan GMG, maka peluangnya adalah 1/5 dikali 4/5 dikali 1/5 sama dengan 4/125. Yang ketiga, peluang hasil tendangan GGM, maka peluangnya adalah 1/5 dikali 1/5 dikali 4/5 sama dengan 4/125. Yang keempat, peluang hasil tendangan GGG, maka peluangnya sama dengan 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sama dengan 1/125. Dengan demikian, peluang Kahfi mencetak tepat 2 gol yaitu 0,104. Yang kedua dengan rumus distribusi binomial. Tadi diketahui N-nya sebanyak 3, X-nya bisa dengan mencetak 0 gol dan 1 gol. P-nya sama dengan 4/5, Q-nya sama dengan 1/5. Karena diharapkan mencetak paling banyak 1 gol, artinya bisa 1 gol atau 0 gol. Maka kita coba untuk yang 0 gol terlebih dahulu ya. 3 kombinasi 0 dikali dengan 4/5 pangkat 0 dikali dengan 1/5 pangkat 3 min 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1/125 sama dengan 1/125 sama dengan 0,008. Terus kita coba untuk yang 1 gol.
3 kombinasi 1 dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 3 min 1 sama dengan 3 dikali 4/5 dikali 1/25 sama dengan 12/125. Maka hasilnya 0,096. Nah, tadi rumusnya sigma X sama dengan 0 sampai dengan T. Maka F0 ditambah F1 sama dengan 0,008 ditambah dengan 0,096 sama dengan 0,104. Nah, sekarang mari kita mencoba melakukan latihan soalnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.